Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara, kembali kita berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini sebetulnya berkapasitas pengajar yang berkualitas ya, dan beliau sebagai deputi di Lemhanas. Kita sambut dulu beliau, Mayor Jenderal TNI Agus Arif Fadilah. Mana Kang Agus? Selamat datang di Terima kasih, Daam. Ketemu lagi ya. Saya sapa dulu Daam ya, kepada sahabat Pojok Tentara ya. Bagaimana sahabat tentara? Kita ketemu lagi. Saya Agus Arif Fadilah, kebetulan sedang main-main nih ke tempat teman saya, teman lama, udah Am. Dulu pernah kita ketemu di podcast, sekarang kita ketemu lagi. Kita bahas topik apa waktu itu ya? Kita bahas masalah ketahanan, kawasan Nusantara, tentang kampanye militer, ideologi, dan sebagainya. Nah, banyak sekali kita dulu bahas. Di mana ketahanan yang dimaksud oleh Lemhanas itu sebetulnya adalah daya tahan bangsa itu, yang penuh dengan peradaban ya. Iya, itu ketahanan, kalau konsep ketahanan di Lemhanas berangkat dari Astagatra. Dan sekarang Pak Agus di Lemhanas sebagai deputi. Saya kebetulan di Lemhanas ada 3 deputi. Deputi Pendidikan Kepemimpinan Tingkat Nasional, Deputi Pengkajian Strategis, dan Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Saya kebetulan Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Wah, jadi topiknya kena ini di Pojok Tentara ini. Jadi sahabat, pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ini apa yang dimantapkan? Kita waktu itu sudah bahas, kalau bahasa umumnya itu Astagatra ya. Tapi kalau bahasanya Lemhanas kan apa namanya itu ya? Geodemokrasi SDA gitu. Ya, Astagatra sama ya. Jadi Astagatra dari 2 gatra, Trigatra dan Pancagatra. Pancagatra ya. Trigatra itu gatra yang bersifat dinamik, yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Kemudian yang gatra yang bersifat itu yang statis, sorry saya salah. Itu yang statis, yang Trigatra. Yang dinamis itu yang Pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Waktu itu kita bahas itu sampai 3-4 episode ya. 3 episode. Ini sekarang apa topiknya yang kita mau bahas ini? Ini kelihatannya ada tanggal setiap masuk bulan September. Ya, selalu apalagi sekarang bulan September. Ya. Apalagi menjelang seperti segala macam lah, tahun politik segala macam seperti itu. Banyak membicarakan tentang masalah gerakan tentang ideologi lah ya. Iya, ideologi dan gerakan pemberontakan G30S pada tahun 65 dulu dan sebagainya. Menurut itu sejarahnya begitu ya? Iya, sejarahnya gitu. Dan banyak sekarang anak-anak muda ini, terutama generasi Alpha, generasi milenial ke bawah ini, generasi I, generasi Z, generasi Alpha, apalagi generasi Alpha yang masih kecil kan? Saya kira banyak yang udah nggak tahu lagi. Awam dia ya. Bahkan banyak yang bertanya malah, apakah benar ada gerakan 30 September yang di TV itu, apa betul-betul ada itu? Katanya itu hanya rekayasa katanya. Ada yang seperti itu. Bayangkan, nama pahlawan revolusi sudah dicanangkan di tiap-tiap kota besar, di jalan utamanya mereka. Bahkan patungnya pun di Halim. Halim ada. Lubang Baya itu ya. Lubang Baya. Masih nggak percaya itu? Masih nggak banyak. Anak muda banyak. Abangnya yang lebih senior lagi Bang. Karena dia menerima paham ini, menerima masukan dari media sosial. Di media sosial kan orang bebas saja memutarbalikkan fakta segala macam tanpa didukung data dan fakta yang betul-betul valid. Begini, bagus. Dan padahal pada waktu itu yang kekuatan yang bisa kalau kita bilang yang menyelamatkan lah ideologi bangsa kita itu, kekuatan intinya kan TNI ya. TNI dan umat Islam dan sekarang yang dikhawatirkan dari generasi TNI sendiri pun bisa-bisa kabur dengan rekayasa sejarah yang memutarbalikkan sejarah. Kalau dia tidak paham betul dengan sejarah itu,
Kan sekarang ada berapa teori tuh? Ada 8, kalau nggak salah 9 teori. Sampai 10 teori. Teori yang Iya. bisa mengkaburkan sejarah aslinya. Aslinya, betul. Jadi topik kita ini menyangkut ideologi ya. Iya. Tapi kalau kita langsung masuk ke topik itu, bisa gagal paham. Iya. Kita harus urut dari pangkalnya dulu. Ya, dari pangkalnya dulu, kenapa sampai terjadi itu? Iya. Begitu ya, sahabat. Ini beliau kebetulan di Lemanas dosen, namanya dosen ya, pengajar, tenaga pengajar. Dulu saya tenaga pengajar. Bidang Saya dari bidang ideologi. ideologi ya. Tapi sekarang saya menjabat sebagai deputi. Kalau deputi itu eselon 1. Iya, iya. Jadi kalau kita bilang ya, apalah, cukup memenuhi syarat lah untuk memberikan pengajaran bagi kita ya. Tapi sebelumnya sahabat, seperti yang biasanya, jadi ini belum mulai aja. Ini satu ceret teh ini udah kita siapkan. Pasti kita berdarah-darah ini mendengar penjelasan ini dosen utamanya. Jadi gini, kita masuk begitu. Pak Arif ya, kita bicara tentang ideologi ya. Ideologi itu kan ya selalu dia tidak terpisah dengan politik ya. Ya. Ideologi politik. Selalu berkelindan ya. Ya, berkelindan. Jadi yang saya tahu nih, kalau salah tolong dikoreksi ya. Ideologi politik itu kan sebetulnya adalah satu kelompok orang dan yang mengidentifikasikannya kelompok-kelompok sebagian besar manusia lah maksudnya ya, bahkan sebagian besar negara yang sebetulnya ingin melakukan sesuatu menurut pikirannya kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa bekerja menurut tujuan yang dimaksud. Apa betul begitu? Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Kalau saya lihat secara etimologis dulu ya. Gitu. Ideologi secara etimologis. Etimologis itu dari kata etimos dan logos. Etimos itu artinya asal kata. Logos itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang asal kata. Ideologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu eidos dan logos. Eidos itu ide atau gagasan. Logos ilmu pengetahuan. Jadi ideologi adalah membahas ilmu pengetahuan tentang ide-ide dan gagasan-gagasan. Dan pikirannya. Iya, dan pikiran. Jadi sebetulnya tujuannya untuk menertibkan kegiatan politik sebetulnya. Ya. Dalam rangka bekerja untuk negaranya. Ya. Menertibkan politisnya gitu ya. Ideologi bisa kita pilih jadi dua. Ya. Ideologi terbuka, ideologi tertutup. Ya. Ideologi tertutup misalkan seperti komunisme, khilafah misalkan ya. Ideologi yang digagas oleh sekelompok orang saja sebetulnya, yang ingin berusaha ditanamkan kepada seluruh masyarakat supaya mengikuti itu. Ini ideologi tertutup ini. Ideologi tertutup ini biasanya dan sejarah membuktikan tidak berumur panjang. Nah, yang kedua ideologi terbuka, contoh Pancasila. Ideologi terbuka itu digali dari akar budaya bangsa di situ. Dan nilai-nilainya ada nilai intrinsik, kemudian nilai etika, nilai operasional. Nilai intrinsik itu nilai-nilai dasar yang tidak bisa berubah. Tapi nilai-nilai etika, nilai-nilai etisnya, operasionalnya itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan konteksnya. Sehingga ideologi terbuka akan lebih terjamin kelanggengan hidupnya. Nah itu. Dan dia tidak dipaksakan oleh sekelompok orang kepada masyarakat. Karena ide atau gagasan itu diambil dari akar budaya masyarakat setempat. Contoh Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila ada religius, kan? Kemudian kekeluargaan, ya kan? Persatuan. Itu ada 5 nilai intrinsik Pancasila. Itu diambil dari akar budaya bangsa Indonesia, sehingga tidak akan mungkin berubah. Jadi ada 2 ideologi, terbuka dan tertutup. Nah sekarang bagaimana dengan ideologi di dunia ini? Ya seperti apa gitu, banyak sebetulnya ideologi di dunia, nggak bisa dihitung kalau kita ya, karena dia berkembang, berubah setiap saat ya. Ada anarkisme, ada nazisme, ada sosialisme, liberalisme, komunisme, marxisme, leninisme, macam-macam. Sebetulnya seperti apa nih keadaan ideologi di dunia ini? Kalau kita pilih menjadi ideologi
kita pilah sebetulnya ideologi damai itu dipilah menjadi dua, ideologi kanan dan kiri. Ideologi Sebetulnya kanan itu dan kiri. Itu sebetulnya pada saat era Romawi, Romawi Barat dalam ini. Itu kalau orang yang punya ideologi kiri, yang sosialis itu kan, itu berkumpul atau duduknya di sebelah kiri senat atau di kiri kaisar. Kalau waktu itu Romawi kan pernah jadi republik, pernah jadi kekaisaran. Ya di sebelah kiri dia. Duduk yang sebelah kanan itu kelompok-kelompok yang kapitalis. Kelompok Kapitalis, liberalis gitu. Ya. Sehingga akhirnya menjadi suatu kosakata baru kan, seperti ideologi kanan, ideologi kiri. Padahal itu hanya tempat duduknya. Tempat duduknya ya. Kemudian kalau kita pilah menjadi ideologi, itu pertama kali muncul itu ideologi kanan sebetulnya. Ideologi modern nih ya sebenarnya ya. Iya. Bukan ideologi yang sudah lama, karena ide kan dari zaman dulu sudah ada ide. Jadi kalau dilihat tanggal itu di abad keberapa lah kira-kira? Kira-kira abad ke-16. 16 ya. Jadi Renaissance itu abad pencerahan. Di Eropa terjadi abad pencerahan itu sekitar abad ke-16, tahun 1500-an. Terjadinya pelepasan negara dari boleh katakan dari tangan-tangan gereja. Eropa menjadi sekuler. Tadinya gereja begitu mendominasi kehidupan pemerintahan. Ya. Akhirnya mereka lepas sekuler. Ya. Akibat sekuleritas di Eropa justru menimbulkan suasana yang mencerahkan, yaitu Renaissance, abad pencerahan, yang menimbulkan Eropa menjadi negara maju. Ilmu pengetahuan berkembang pesat segala macam. Lepas dari istilahnya lepas dari kungkungan gereja. Ya, betul. Namun di dunia timur tentu beda. Makanya dunia barat selalu ingin mengekspor tentang sekulerisme. Ya. Bahkan salah satu faktor tentang konsolidasi demokrasi, negara itu bisa dikatakan konsolidasi demokrasi, melaksanakan konsolidasi demokrasi, dan sudah menjadi negara yang demokratis, salah satunya harus sekuler. Ya. Salah satu faktornya. Tentu di timur tentu berbeda pengalaman. Nah, ini kembali ke barat lagi. Ya. Setelah Renaissance, pencerahan, timbullah revolusi industri. Setelah timbul revolusi industri, ini muncul revolusi industri di Jerman ya, di Eropa terutama. Muncul pertama kali di Jerman, di Inggris pertama kali revolusi industri itu pertama kali James Watt menemukan mesin uap itu. Itu pertama kali. Jadi setelah adanya revolusi industri, Eropa berkembang pesat menjadi negara maju. Ya. Akhirnya muncul permasalahan sosial. Ada kelompok-kelompok pemegang modal yang dinamakan kelompok bourgeois, ya kan? Itu berasal dari bahasa Prancis juga, yang dikutip dari bahasa Latin, bourgeois, yang artinya penghuni kota, ada yang artinya secara harfiah. Ya. Kemudian pemilik modal ini dan kelompok yang bekerja kepada mereka sebagai tenaga yang namakan proletar. Ada pertentangan antara proletar dengan mereka karena dominasi bourgeois pemilik modal itu sangat ketat. Mereka itu bekerja. Proletar itu pekerja aja. Kayak buruh. Buruh dia. Mereka boleh katakan bekerja hanya untuk makan, untuk hidup. Sementara kelompok pemilik modal kapital ini, bourgeois ini kan untuk meningkatkan kekayaannya, untuk meningkatkan hegemoninya. Makanya ada pertentangan kelas di situ. Ada muncul masalah baru. Di samping pemilik modal, alat-alat produksi dikuasai oleh pemilik modal. Akhirnya muncul kelas proletar yang ingin merubah sosial, melaksanakan perubahan sosial, yang dinamakan kelompok sosialis. Jadi kelompok sosialis ini adalah reaksi munculnya kelompok kapitalis. Jadi aliran itu sebetulnya kapitalis yang pertama ya. Revolusi industri akibat dari Renaissance akibat dari sekularisme. Kemudian muncul revolusi industri, memunculkan awal mulanya ideologi itu ya. Setelah ideologi modern maksudnya. Ideologi kanan muncul, kapitalis, muncul ideologi tapi kiri. Belum namanya kanan waktu itu ya. Belum ada. Nah, baru muncul lah. Kalau istilah kanan kiri sudah, karena sejak abad ke-5 itu sudah ada sebetulnya. Ini ideologi kuno. Ini yang saya ceritakan tadi ideologi modern. Kalau ideologi kuno sejak zaman Romawi sudah ada. Kelompok-kelompok yang sosialis, yang kelompok-kelompok kapitalis ada di dalam yang jadi istilah kanan kiri itu dimulai dari abad ke-5 malah. Abad sebelum Romawi Barat runtuh.
Nah, terus bagaimana dengan kehadiran ideologi sayap kiri lah, kita bilang sayap kiri ya. Jadi sayap kiri sosialis merupakan reaksi dari kapitalisme. Ya. Karena dia ingin merubah sosial. Ya. Ingin alat-alat produksi dikuasai secara komunal. Ya. Makanya dinamakan semangatnya semangat komunalisme. Ya. Nah, pertentangan ini makanya menjadi ideologi kiri dia. Ya. Makanya di dalam Islam ada istilah. Islam itu kan kanannya ada, kapitalisme ada. Karena orang hak milik pribadi diizinkan dalam Islam. Ya. Kalau kapitalisme hak milik pribadi. Kalau di kiri sosialisme nggak ada hak milik pribadi, semua milik komunal. Ya. Tapi Islam ada sosialismenya. Istilahnya ada gini, harus harus memberikan zakat kepada yang miskin, Ya. memberikan sedekah. Ya. Ada jiwa sosialnya. Ada juga milik pribadi. Ada jiwa sosialnya, sosialismenya, ada juga kapitalismenya. Dan ada juga kepemilikan pribadi. Kebenaran pribadi. Ya. Makanya Islam dianggap itu sepertinya ada istilah mendayung di antara dua pulau. Iya. Maksudnya pulau kapitalisme dan pulau sosialisme. Ya. Nah, mendayung di antara dua pulau. Ya, jadi kalau kita bilang dia melengkapi kedua. Sebetulnya itu. Ya. Makanya istilah mendayung di kedua pulau ini pernah dikutip oleh Bung Hatta. Ya. Mendayung dua pulau. Nah, Jadi dia berada di dua karang lah. Gitu. ya. Tidak ke sana, tidak kemari, tapi dua-duanya punya dia. Jadi Islam tuh kamu boleh mempunyai hak milik pribadi, kau boleh kaya. Nggak haram jadi kaya, tapi setelah kamu kaya, jiwa sosialmu ada. Kamu harus mengurusi anak yatim, sedekah, zakat, infak. Nah, Oke, wah ngeri. Ini openingnya ya udah gasnya udah tinggi nih sahabat. Awak minum dulu. Ayo minum dulu kita. Ayo minum dulu kita. Ini kelihatannya nggak sampai berapa pembahasan udah habis di satu teko ini. Jadi begini, Pak Arif. Kalau saya boleh tangkap sepintas sekarang ya, ada berarti dari mulai ada sayap kanan dan ada sayap kiri ya. Iya. Kalau saya simpulkan tadi, sayap kanan itu sebetulnya dia lebih mengutamakan kapitalis, kemudian dia mempertahankan tradisi tradisional ya, Iya. dan dia boleh kalau kita bilang ya dia kuat dengan hierarki sosialnya, Iya. bahkan dia selalu mempertahankan status quo, betul ya? Iya. Berarti kehadiran sayap kiri dia pasti bertentangan dengan itu. Oh, pasti. Berarti dia menentang kapitalis dan dia menghilangkan hierarki sosial. Bagaimana Pak Agus melihat? Nah, itu. Gimana? Makanya Berarti bagus dia sebetulnya. Kalau saya lihat Sepintas ya. Tujuan dulu ya, atau isu yang digaungkan oleh masing-masing ideologi. Ya. Kalau ideologi semakin ke kiri, Ya. itu tujuannya atau isu yang digemborkan atau digaungkan itu adalah kesetaraan. Kesetaraan. Isu kesetaraan tentang kepemilikan kepemilikan bersama, kepemilikan komunal. Ya. Kemudian persamaan secara sosial. Ya. Jadi nggak ada kelas-kelas lagi. Kemudian perubahan sosial itu gaungnya. Semakin ke kiri. Semakin ke kiri. Semakin ke kanan dia hierarki dia. Jadi strata sosial dia jaga. Kelompok berjuang, Semakin ke kiri, semakin ke kanan. Berarti sampai batas mana dia? di tengah ya. Coba. Kalau ideologi, kalau Ini saya kan kiri kanan. saya petakan sekarang ini ya. Ya. Ideologi ada ideologi tengah, Di tengah, kanan dan kiri. kanan, kiri. Ini Kiri, ini tengah ini ya. tengah ya. Kanan, kiri. Ya. Kirinya ada kiri dalam, kiri luar. Ada kiri dalam, kiri luar. Kalau ingin main bola, kita analogikan main bola aja. Ada yang ideologi kanan dalam, kanan luar. Ini teori dari mana ini? Nah, ini kita petakan. Ya. Ideologi istilah kanan luar, kanan dalam nggak ada Bang ya. Cuma ini ideologi Artinya yang semakin ke kiri, dia semakin kiri luar, kiri ke dalam, ultra kiri. Ya. Itu ideologinya mempunyai sifatnya radikal. Semakin ke kiri sana semakin radikal. Semakin radikal. Tapi semakin pemerataan, bukan? Ya, ingin perubahan sosial dan ingin kesamarataan, kesetaraan. Kesetaraan. Ya. Nah, saya kembalikan ke ideologi kiri dulu tadi. Ya, tadi kan kapitalis muncul sosialisme. Ada 3 sosialisme. Ya. Sosialisme utopis, sosialisme evolusioner, Ya. dan sosialisme revolusioner. Ya. Sosialisme utopis itu sosialisme zaman dulu, kira-kira zaman dulu. Tidak suatu negara
Utopis tentunya istilah utopis itu diambilkan dari salah satu novel. Ada Pulau Utopia. Ya. Pulau Utopia itu pulau yang di situ isinya hanya kegembiraan, kebahagiaan, kemerdekaan, gemah ripah lojimawe, tidak ada pembunuhan, tidak apa segala macam. Itu kan seperti Fata Morgana, seperti di surga. Nah itu novel Pulau Utopia ini akhirnya menjadi kosakata baru. Utopis. Utopis itu sesuatu yang boleh katakan sangat indah, sangat mulia dan sangat boleh katakan sangat di luar dari kenyataan realita. Istilahnya Fata Morgana gitu. Ya. Makanya nggak mungkin masyarakat seperti itu tercapai. Ya. Namanya sosialisme utopis. Ya. Kemudian sosialisme yang lebih realistis, sosialisme evolusioner. Ya. Itu berada di kiri mana itu? Bukan, masih kiri, sama-sama kiri. Sama ini kiri, ya. tingkatannya atas bawah. Ya. Utopis, kemudian evolusioner. Ya. Evolusioner ini sosialisme, Ya. ideologi kiri yang ingin perubahan, Ya. tapi perubahannya secara gradual, Ya. evolusioner. Jadi kirinya kiri dalam deh. Ya. Nah, kalau main bola itu kiri dalam deh. Jadi dia sudah mendekat ke kanan lah. Nah. Mendekat ke tengah. Tapi ada sosialisme yang ketiga. Perkembangan sosialisme yang ketiga namanya sosialisme yang revolusioner. Oke. Itulah komunisme. Ya. Sosialisme yang revolusioner itulah komunisme. Ingin perubahan sosial secara revolusi. Secara cepat. Iya. Ingin perubahan sosial secara murni. Ingin merubah masyarakat kapitalis tadi menjadi masyarakat sosialis yang akhirnya dikuasai dan akhirnya harus untuk memahami masyarakat sosialis ini harus mempunyai satu partai sebagai pemahaman secara massal, Ya. yaitu satu partai komunisme. Ya. Akhirnya dia harus merebut kekuasaan secara revolusioner, Ya. bisa-bisa Itu berdarah-darah. tempatnya di mana posisi tadi itu? Kiri luar, Kiri paling jarang. paling jarang. Tunggu. Makanya namanya sosialisme revolusioner. Sebentar ya. Saya Ya. katakan biar nggak terputus. Ya. Revolusioner ini ingin merubah masyarakat tadi menjadi masyarakat sosialisme yang akhirnya merubah menjadi masyarakat komunis. Ya. Masyarakat komunis ini harus dipimpin oleh diktator proletariat. Itu harus. Diktator. Itu tujuan. Ini ajaran dari Marxis Leninis ini. Diktator proletariat. Jadi kaum proletar ini harus merebut kekuasaan secara Buruh, ya? revolusioner. Proletar itu buruh. Iya, merebut kekuasaan secara revolusioner, Ya. merubah tatanan, akhirnya semua alat produksi menjadi milik bersama, ya kan? Pemerintahan harus dalam satu partai dan dilaksanakan harus secara diktator proletariat. Supaya apa? Kan ditanya, kenapa harus diktator proletariat? Supaya tidak ada serangan balik dari kaum kapitalis. Itu tujuannya. Makanya komunis pasti keras, pasti radikal, dan pasti revolusioner. Bisa berdarah-darah. Sejarah membuktikan itu. Dan itulah untuk mencapai tujuannya ya. Ya, untuk melaksanakan perubahan Oke. sosial. Gini, Agus. Ini kita masih bermain di kiri-kiri aja nih ya. Nah. Ini belum masuk ke ranah kanan nih. Nah. Sahabat, ini menarik ini. Tengah aja belum. Ilustrasinya beliau ini. Ya tengah pun belum ya. Ya, tengah belum, Pak. Ini belum sampai berapa episode ini. Jadi gini, di kiri nih ya. Iya, iya. Tentu ada tokoh di sini kan. Yang kiri? Ya. Oh iya. Oke. Yang sebetulnya banyak ya, tapi yang kita kenal sebetulnya hanya 3 saja itu. Ya. Kalau kita bilang tokoh penting ya, tokoh utamanya ya, terkenal dengan Karl Marx, kemudian Engel, Ya. kemudian dengan Vladimir Lenin ya. Nah, itu beda-beda era. Oke. Ketiga ini pasti nggak sama. Di mana perbedaan mereka Nah, bertiga? jadi ini? begini. Coba. Sebetulnya teori Marx ini, Ya. sebetulnya Marx ini membuat teorinya, Ya. teori Marxisme ini, Ya. dia merupakan teori ekonomi dan teori sosial, yang dia sandarkan kepada teori Hegel dari seorang filsuf sosial yaitu Hegel. Jadi Marx itu sebetulnya Makanya Hegel ada ya. ajaran Hegelianisme. Iya. Ya. Jadi Marx itu sebetulnya seorang Hegelianis. Ya. Marx menyandarkan kepada Hegel. Jadi dia menyandarkan teori Marxisme ini dalam 2, yakni materialisme dialektika Ya. dan materialisme historis. Historisnya. Karena apa? Untuk perubahan sosial itu menurut Hegel, perubahan-perubahan itulah sesuatu yang berkelindan dalam suatu rangkaian sirkuit dari mulai
tesis, antitesis, dan sintesa berputar. Perubahan itulah dialektika. Ya. Makanya materialisme dialektika itu teori Marx ini mengambil dari Hegel. Jadi hidup itu adalah perjuangan, dan hidup itu adalah merupakan suatu dialektis, sesuatu yang dialektis dari mulai tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, kemudian teori yang kedua ada materialisme historis, bahwa dalam materialisme historis ini untuk perubahan sosial segala macam ini harus mengikuti dalam sejarah kemanusiaan ini itu merupakan pertarungan sebetulnya antar kelas-kelas sosial. Ini yang disampaikan oleh Karl Marx teorinya. Jadi teori Marx itu mendasarkan dari materialisme historis dan materialisme dialektis. Akhirnya Marx membuat buku yang terkenalnya itu adalah bersama Friedrich Engels tadi. Itu sama-sama dari Jerman sebetulnya, dia dari Jerman. Mengungsi ke Inggris. Waktu menulis pertama itu pernah di Perancis juga, di Inggris. Itu ini manifesto komunis partai komunis. Kemudian Das Kapital. Kalau Das Kapital itu dia menerangkan tentang masalah kapitalisme dan cerita tentang kapitalisme dan reaksi dari kapitalisme itu. Artinya Engels tadi dengan Karl Marx sepaham ya? Ya, sepaham. Dia kawan itu. Bagaimana dengan? Cuma gini sebentar. Waktu membuat manifesto komunis itu. Marx belum selesai itu sebetulnya, baru 2 buku. 2 buku meninggal dia. Ajarannya ya, baru sampai meninggal, dilanjutkan buku yang ketiga itu oleh Friedrich Engels. Dalam buku ketiganya dilanjutkan oleh Friedrich Engels. Teori Marx ini, tadi kan bertanya dengan Vladimir Lenin. Teori Marx inilah sebetulnya di dalam negaranya sendiri nggak laku, Jerman, di Inggris belum laku. Akhirnya masih kalah. Yang berhasil menerapkan teori Marxisme di dalam revolusi yang berhasil, Vladimir Lenin. Berarti berhasil belajar dari Marx ya? Dia mengambil teori Marx untuk melaksanakan revolusi Bolshevik, menumbangkan kekaisaran Tsar Nicholas II di Soviet. Bukan Soviet, belum ada Soviet. Di Rusia. Ya. Jadi Tsar Nicholas II itu tsar terakhir di kekaisaran Rusia ditumbangkan. Akhirnya keluarganya ditahan dan akhirnya dibunuh. Dibunuh di Saint Petersburg. Terus? Jadi akhirnya negara Rusia terjadi perang saudara yang pada saat episode lalu pernah saya terangkan antara Bolshevik dengan Menshevik, kelompok merah dengan kelompok putih, yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok merah yang dipimpin oleh Lenin. Panglima pasukannya itu namanya Leon Trotsky yang nanti akan berbenturan dengan pengganti Lenin, yakni Stalin. Disitulah awal mulanya dia mendirikan negara komunis. Iya, berhasil menerapkan teori Marx dalam membuat suatu negara komunis. Terus kenapa bisa berbeda sepanjang dengan perjalanan waktu? Akhirnya berbeda dengan Lenin agak sedikit beda karena Lenin terus mendirikan Komintern, Komunis Internasional. Jadi Marx itu tidak mendasarkan komunisme menjadi komunis yang internasional. Dia hanya teori Marxis saja. Dalam suatu negara dia harus melakukan perubahan sosial secara radikal. Sebetulnya titik beratnya sosialis yang radikal. Radikal. Tidak ingin membuat suatu yang internasional. Jadi diterapkan Lenin menjadi lebih jauh lagi, menjadi Komintern, komunis internasional, menduniakan. Seperti mengkomuniskan dunia. Nah, seperti kelompok khilafah. Islam itu kan ada negara Islam sendiri-sendiri. Ingin menyatukan kekuatan Islam. Ini udah mulai panas kepalanya. Nah, sahabat, ini baru di awal-awal ini. Kita cerita bagaimana caranya komunis itu masuk ke Indonesia. Ini baru cerita komunis di pangkalnya, udah pening kepala kita. Ini Pak Arif, menarik ini. Mungkin pertanyaan saya sama lah dengan para pemirsa ini. Ada juga satu alirannya. Ya, mungkin bukan di zamannya ya. Aliran Maoisme ya. Oh ya, Maoisme, Mao Zedong lah itu ya. Itu di RRT ya. Dan tentu itu nggak sama juga dengan komunisme yang beda. Lenin Marx. Beda. Jadi begini. Intinya dulu ujungnya Maoisme adalah
Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Cina yang memenangkan perang saudara di Cina, ya. melawan Chiang Kai-shek itu, Ya. yang akhirnya lari ke Taiwan, Ya. itu adalah mencampurkan antara teori-teori Marx dengan filsafat Cina kuno. Berarti dia tidak menggunakan buruh. Bedanya Ya. Maoisme titik beratnya petani. Petani. Nah, Karena apa? Karena dia di Cina kan petani. petani. Belum ada negara industri. Ya, kekuatan Cina kan di petani. Kalau di Eropa Ya. Barat kan sudah Renaissance, sudah revolusi industri, Ya. sehingga kelompok buruh menjadi kekuatan. Ya, buruh menjadi kekuatan dia. Sekarang saya ceritakan dulu tentang oke. masalah Partai Komunis Cina. Bagaimana maksudnya dikombinasikan lah dengan kekuatan lokal? Jadi sebetulnya gini, pada saat berhasil revolusi Bolshevik mengalahkan Menshevik di Rusia, muncullah negara Rusia. Ya. Akhirnya berkembang Komintern menjadi negara Soviet ya, dan negara-negara sekitarnya menjadi Soviet, Uni Soviet, sudah menjadi Uni. Ya. Jadi beberapa negara sekitarnya berkembang Komintern. Salah satu tokoh nanti akan saya ceritakan. Ini saya saya potong atau penggal di ujungnya. Seorang Snevit, namanya itu tokoh yang membawa komunis ke Indonesia. Snevit ini Henk Snevit, tapi nama lengkapnya itu adalah Hendrikus Jacobus Franciscus Mary Snevit. Jadi Hendrikus Jacobus Franciscus Mary Snevit. Tapi sering disebut Henk Snevit. Iya. Dia lahir tahun 1883 di Belanda. Dia besar di Rotterdam, akhirnya menjadi komunis Belanda. Ya. Kemudian dia pernah bekerja di Komintern. Nah, kira-kira tahun 1914 setelah dia dipulangkan dari Hindia Belanda karena pergolakan Hindia Belanda, Ya. dipulangkan ke Belanda. Di Belanda ada bentrokan sedikit dengan kelompok buruh di Belanda. Dia lari ke Rusia, bekerja di Komintern. Sama Lenin diperintahkan ke Cina dia untuk membantu Partai Komunis Cina, Mao Zedong, Ya. atau logat utaranya Mao Zedong. Itu Partai Komunis Cina ini masih kecil, masih kalah jauh dengan Chiang Kai-shek, Partai Nasionalis. Nah, sebelum Jepang masuk ke Tiongkok ini ya, Ya. sebelum Jepang masuk ke Tiongkok, sebelum perang Jepang Tiongkok, apalagi perang Pasifik belum. Jadi Snevit itu membantu Partai Komunis Cina sebetulnya. Tapi akhirnya malah dia tuh kurang begitu tertarik. Kenapa? Kecil sekali. Akhirnya malah dia menyarankan sama Mao Zedong untuk bekerja sama dulu aja lah kamu dengan Partai Nasionalis Chiang Kai-shek. Wah, komunis kan gitu. Kalau masih kecil kurang apa, kok nempel ke yang lain aja lah. Jadi benalu dulu lah, nggak usah menjadi pohon tersendiri. Kalau kau belum kuat akarmu, Ya, nanti bisa habis. habis dia. Gitu. Itu kira-kira. Itu masalah Snevit membantu Partai Komunis Cina. Tapi pada akhirnya kan dia jadi besar kan? Ya akhirnya karena boleh katakan improvisasi Mao Zedong, setelah dia memenangkan perang saudara di Tiongkok, Ya. Partai Komunis Cina menjadi mulai membesar. Ya. Dan dia sangat mendapatkan tempat di hati masyarakat petani. Iya. Karena dia rubah, atau dia boleh kata bukan dirubah ya, dia improvisasi dengan teori Marx itu, dengan basisnya buruh, ini basisnya petani. Dan dia menggabungkan teori Marxis dengan filsafat kuno Tiongkok, terutama diambilkan dari kitab-kitab Dao De Jing atau Tao Te Ching, dan dari peradaban Konfusianisme. Jadi kombinasi antara kekuatan tradisional China dengan ajaran Marx ya. Nah, itu yang disebut Maoisme. Dan didukung dengan semangat tujuan untuk mengkomuniskan dunia oleh Vladimir Lenin ya. Ya. Cuma akhirnya setelah dia besar mulai keluar dari Komintern kan, berbenturan dengan Komintern. Karena Maoisme ini sifatnya nasionalisme. Berarti kita sudah setahap selesai di kiri, kita di tengah ini sekarang. Iya. Apa yang mau diceritakan tentang apa nih ideologi yang di tengah-tengah ini? Nah, ideologi di tengah ini sifatnya kan moderat. Ya. Kalau yang di kiri luar tadi kan radikal. Ya. Yang di kiri dalam itu kan komunal. Yang di tengah itu moderat. Nah, itu partai moderat ya. Nah, moderat, partai nasional. Ya. Indonesia menganut ideologi nasionalis. Ya. Persatuan Indonesia di dalam Pancasila sila ketiga. Berarti kita berideologi nasionalis. Ya.
Tapi kita nasionalis yang tidak ultranasionalis. Apa maksudnya itu? Kalau ultranasionalis menjadi kanan luar, menjadi fasis. Oke. Jadi terlalu ke kiri sangat berbahaya. Berbahaya, kalau karena bahaya. Jadi tengah-tengah. Ada lagunya itu kan, yang tengah-tengah saja. Memang di tengah itu yang aman memang ya. Jadi begini Pak Agus, nah, berbiasa ini. Nah, kita sekarang sudah bisa kita masuk di ideologi sayap kanan. Bisa. Oke. Ideologi sayap kanan, kalau saya boleh tangkap dari apa yang disampaikan Pak Agus ya, berarti dia titik beratnya kapitalis dengan menganut hierarki sosialis yang kuat dan boleh dikatakan otoriter, betul ya? Ya, kalau kanan dalam itu bersifat kalau kanan luar itu reaksioner ya. Kalau kanan dalam itu konservatis. Konservatis itu nilai-nilai lama ingin dia pertahankan. Ya, tradisionalnya dia pertahankan. Di situ ada konservatisme, liberalisme kalau sudah menjadi ideologi agak di kanan ini. Ya. Kalau tadi yang kiri dalam hanya sifatnya yang liberal. Ya. Itu adjektif itu. Tapi kalau sudah liberalisme, faham itu sudah agak ke kanan dalamnya. Di situ ada Bukannya manifesto komunis tadi itu berasal dari ini yang apa tadi? Yang kanan ini apa namanya? Yang manifesto komunis itu tidak berasal. Manifesto itu kan artinya syahadat loh. Ya. Jadi pernyataan kepada dunia, pada luar orang. Ya. Itu namanya manifesto. Pernyataan manifesto komunis itu manifesto komunis namanya. Tapi kalau yang dasar-dasar komunis itu dari teori Marx tadi, dari buku Das Kapital dan dari buku dari manifesto Partai Komunis. Berarti udah terpisah ini ya? Beda, itu kiri dia. Manifesto Partai Komunis itu justru kiri, sangat kiri dia, komunis dia. Oke. Kalau yang di kanan ini dia bersifat konservatis. Ya. Ideologi yang di situ ada konservatisme, ada kapitalisme, ada liberalisme, ada ekologisme, banyak aliran kanan itu. Konservatisme itu sendiri. Tapi kalau udah kanan luar, itu sudah fasis dia, ultranasionalis. Contoh seperti ideologi Nazi Jerman. Pada saat Hitler berkuasa. Ya. Kemudian Mussolini di Italia. Ya. Kemudian Jepang pada saat PM Tojo berkuasa. Ya. Pada saat Perang Dunia Kedua. Ya. Walaupun Partai Nazi itu sendiri kan singkatan dari nasionalis sosialis. Nazi itu kan singkatan dari nasionalisme. Nasionalisme dan sosialisme. Ya. Perpaduan nasionalisme dan sosialisme itulah Partai Nazi. Ya. Tapi karena sifatnya sangat radikal, akhirnya menjadi kanan luar. Ya. Menjadi fasis. Ya. Dan chauvinis. Ya. Chauvinis itu adalah faham, chauvinisme itu adalah faham yang melihat orang lain itu menafikan orang lain, suku lain, bangsa lain, dan menganggap dirinya itu lebih besar, tinggi besar. Jadi bagus. Ada kiri, tengah, kanan luar, kanan dalam, segala macam lah itu posisi. Sekarang saya mau tanya, keberadaan Pancasila itu diantara ideologi dunia itu seperti apa? Nah, ini Pancasila. Kalau kita petakan ideologi tadi kan sudah ya. Ya. Coba kalau kita lihat Pancasila, kita lihat persilanya. Apa? Persila kita lihat. Persila ya. Nah, sila pertama Pancasila. Religius ya. Pancasila itu pertama kali saya sampaikan itulah ideologi terbuka nih. Ya. Yang kemungkinannya berusia akan lama. Dan Pancasila bukan hanya ideologi, tapi merupakan gabungan daripada ideologi utama dunia. Iya. Setuju saya itu. Ya. Pertama, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Pancasila mengamanatkan kita untuk bertuhan. Iya. Berarti tidak ateis. Iya. Tidak agnostik. Kita percaya pada Tuhan. Itu pun Tuhan monoteis loh ya. Satu Tuhan loh. Iya. Nah, walaupun ada yang melesetkan, yang dulu pernah saya sampaikan kan, Islam aja. Tidak. Karena bertuhannya yang satu hanya Islam katanya. Kan enggak. Adalah semuanya bersatu berketuhanan Yang Maha Esa. Itu pertama, monoteis. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Kemanusiaan yang ada dalam Ya, itu kan sila kedua ya. Ya. Itu sosialisme sebetulnya. Ya, kemanusiaan. Yang adil. Berarti kan egaliter dia, adil dan beradab. Ya. Sudah sosialisme dan adab dia, mempunyai sopan santun, mempunyai tata krama segala macam.
Ya kan gitu. Iya. Jadi ada konservatismenya juga dia. Iya. Beradab. Adab itu sopan santun, tata krama segala macam. Tapi kerakyatan yang adil berarti ada sosialisme. Iya. Tapi sosialisme yang evolusioner. Evolusioner. Bukan revolusioner. Evolusioner. Sosialismenya ada Ya. Pancasila itu. Konservatismenya juga ada juga kan. Iya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti nasionalisme. Nasionalismenya Tapi tinggi. nasionalisme Indonesia tidak seperti Nazi Jerman, tidak seperti Mussolini, tidak seperti PM7, tapi nasionalisme yang menghormati negara-negara lain, Bangsa-bangsa lain. bangsa-bangsa lain. Makanya kan di dalam konstitusi kita menyampaikan kan sama, di mata kita itu semua bangsa harus sama, harus bebas dari Kemerdekaan penjajahan. adalah hak segala bangsa ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya. Karena tidak sesuai dengan pri-pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hanya Indonesia yang berani begitu ya. Indonesia. Berarti Indonesia itu sosialismenya ada, Iya. konservatifnya ada, Konservatifnya ada. nasionalismenya ada, Iya. tapi tidak ultranasionalis. Iya, iya. Yang keempat sekarang, Kerakyatan. kerakyatan Musyawarah itu- lah ya. musyawarah. Ya. Di situ demokrasi Pancasila di situ. Musyawarah mufakat kan? Ya. Musyawarah mufakat. Ya. Di situ intinya adalah kemufakatan, musyawarah. dia. Musyawarah itu demokrasi. Iya demokrasi, Iya. tapi demokrasinya tidak demokrasi liberal arah barat. Terpimpin lah. Ya bukan terpimpin istilahnya. Nggak boleh, Nanti ya? dikira orde lama lagi. Demokrasi istilahnya demokrasi yang tidak hanya kalau Kerakyatan demokrasi yang liberal Ya. itu yang besar yang menang, Ya. yang kecil dinafikan. Ya. Ini tidak. Ya. Suara yang kecil pun didengar gitu. Ya. Makanya musyawarah mufakat. Ya. Kalau demokrasi barat liberal, voting kalah kecil selesai, nggak dianggap Iya. dia. Ini nggak, Pancasila Walaupun- tidak. Walaupun ini menang, Menang ya. suara yang kecil tetap kita dengar. Diambil. Kita Itu di situ mufakatnya. Di situ mufakatnya. Iya. Musyawarah itu gampang. Kecek Mencapai orang apa? mufakatnya itu ya. Kecek orang apa? Ah. Boleh air di pembuluh, boleh kato bisa pakai. Kan gitu ya kan? Jadi bulatnya air itu di pembuluh, bulatnya kata ya disepakat. Kan? Itu Karena pepatah negara orang awak kok. Nah, Ya, karena ya. negara kita adalah negara konsensus. Iya. Nah, yang kelimanya keadilan Keadilan ya. sosial. Ya, kesejahteraan ya. Keadilan sosial, social justice, Ya. itu kan sosialisme. Ya. Keseluruhan. Keadilan sosial, Ya. itu kesetaraan ada di situ, sosialisme ada di situ. Konservatifnya ada. Iya, Sosialisme sosialisme ada, kapitalisme ada. Karena apa? Hak milik pribadi kan diizinkan di Indonesia. Jadi bagaimana posisi Pancasila di antara apitan ideologi-ideologi dunia ini? Nah itu makanya Pancasila itu di ideologi yang telah saya petakan tadi, Ya. Pancasila itu bukan satu titik, Ya. tapi satu lingkaran besar. Ya. Dari mulai ideologi kiri dalam, ideologi tengah, dan ideologi kanan dalam. Semua diambil. diambil. Makanya hanya Pancasila lah satu-satunya ideologi yang nggak bisa disamakan dengan ideologi manapun. Iya. Kalau komunisme itu sebetulnya dia anarkisme, leninisme, marxisme, maoisme, kelompoknya banyak dia. Iya. Begitu juga sosialisme tadi kan, ada kelompok-kelompoknya. Liberalisme juga begitu. Pancasila nggak ada. Ya Pancasila saja Karena golongannya. merangkum semua ideologi dunia. Komunisme banyak, komunisme ala Mao, komunisme ala Kuba, komunisme ala Yugoslavia itu beda. Komunisme ala Tito, kemudian New Left ada sendiri, kemudian ada yang di Amerika Latin itu komunis yang digelurakan oleh gereja Katolik malah. Ya. Ada. Oke. Wah, Yang namanya ini baru apa ya? Season pertama ini ya. yang namanya teologi pembebasan. Pembebasan. Teologi pembebasan itu komunisme yang digelurakan sampaikan oleh para pemuka-pemuka agama Katolik Vatikan di Amerika Latin. Karena hanya dengan ceramah di gereja aja nggak bisa merubah sosial saya. Kapitalis tetap kuat, rakyat tetap tertindas. Makanya dia yang memimpin rakyat untuk angkat senjata untuk melaksanakan revolusi yang dinamakan teologi pembebasan. Teori pembebasan itu ya. Anarkisme juga sangat radikal. Anarkisme itu anti negara, anti pemerintahan. Intinya faham yang ingin bebas-bebasnya, tidak ada negara, tidak ada ideologi bahkan. Anarkisme. Wah, bagus, luar biasa nih. Jadi ini part pertama ya. Ini kita sudah cerita tentang ideologi ya. Kita mulai
mungkin mengkerucut bagaimana ideologi kiri, sayap kiri tadi itu. Tentunya yang fenomena ya, yang sangat fenomenal ya. Dia bisa masuk ke Indonesia itu. Ya, jadi gini ceritanya. Ya. Begitu Karl Marx membuat teori Marxisme tadi yang dibantu oleh Friedrich Engels, Karl Marx sudah meninggal, dilanjutkan Engels. Akhirnya berhasil menjadi, boleh katakan menjadi ideologi yang populer lah di Eropa Barat. Ya, bahkan jadi sebuah ajaran. Ajaran populer. Belum berhasil membuat suatu negara yang sesuai dengan keinginan Marx. Ya. Itu sesuai setelah tahun 1917, setelah berhasil revolusi Lenin di Rusia. Sebelumnya pada tahun 1913, seorang komunis Belanda yang tadi sudah saya sampaikan, yang namanya Hendrikus Jacobus Franciscus Mary Sneevit, yang kali namanya itulah. Ya, tapi disingkat jadi Henk Sneevit. Lahir tahun 1883 di Rotterdam. Dia seorang komunis Belanda. Hafal tanggal lahirnya. Lanjut. Kemudian dari Belanda dia akhirnya masuk dalam gerakan-gerakan buruh kereta api Belanda. Kemudian dia hijrah ke Hindia Belanda. Nah, karena di Belanda sendiri dia mulai gerah, mulai banyak ditentang dia. Nah, karena gerakan-gerakannya untuk mengompori pemogokan dan sebagainya di Belanda. Akhirnya dia ke Indonesia pada tahun 1913. 1913 ya. Nah, itu dia mendarat di Hindia Belanda. Karena dia mantan organisator partai buruh di Belanda, hingga pengalaman dia. Sehingga dia berhasil mempengaruhi kelompok-kelompok buruh kereta api di Surabaya yang dinamakan VSTD. VSTP itu partai kelompok serikat buruh kereta api. VSTP, Vereniging van Spoor en Tramsweg Personeel. Itu singkatannya VSTP. Vereniging van Spoor en Tramsweg Personeel. Itu makanya kereta api itu orang tua bilang naik apa? Naik spur. pada sepur itu relnya kan. Jadi jadi VSTP ini adalah kelompok buruh. Dia berhasil mempengaruhi itu. Akhirnya berhasil membuat Persatuan Sosial Demokrat di Hindia Belanda yang disebut ISDV. Pada tanggal 9 Mei 1914. Satu tahun kemudian ya. Jadi belum ada gerakan ya, masih perkumpulan. Perkumpulan aja. 9 Mei 1914 itu Sneevit membuat ISDV. Nah, Indische Socialis Democratic Vereniging. Dia masuk ke dalam serikat Islam. Dia menginduk ke situ dulu. Menginduk serikat Islam. Akhirnya terjadi pertentangan di situ. Karena serikat Islam yang berbau ISDV ini, berbau komunis ini, berpusat di Semarang. Karena induknya adalah serikat buruh pekerja kereta api di Semarang. Ingat ya, perkeretaapian di Indonesia pertama kali itu di Jawa Tengah, bukan Jakarta. Pertama kali Belanda membuat rel kereta api stasiun itu di Semarang. Ya. Di Jawa Tengah. Nah, itu. Makanya kereta api Semarang lebih maju duluan. Serikat buruhnya besar. Jadi SI pecah menjadi dua. SI merah di Semarang, SI putih di Yogyakarta. Nah, Semaun itu SI merah. Kemudian pecah. Setelah pecah ini ribut, hasil saran dari seorang fades kita, orang awak jo, namanya Agus Salim bukan? Haji Agus Salim. Haji Agus Salim berpendapat, ya sudah. Kalau memang nggak bisa gini, pecah aja. Nggak bisa SI merah itu saran dari Haji Agus Salim. Tapi Haji Agus Salim waktu itu masih muda, masih ganteng, dia orang pintar kan, menguasai 8 bahasa. Akhirnya pecahlah SI merah dengan SI putih. SI merah yang di Semarang inilah yang menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia pertama. Jadi PKI itu kuat pertama kalinya di Semarang. Tapi yang terkenal menjadi
kota merah pertama Surabaya karena ISDV lahir di Surabaya tahun 2014. Tapi kalau PKI-nya lahir kuatnya di Semarang waktu itu. Makanya pada tahun 1926 mereka melaksanakan pemberontakan. ISDV ini? Enggak, ISDV udah nggak ada, sudah menjadi PKI. Tunggu. Kapan dia berubah menjadi PKI? ISDV ini kemudian kan dia masuk dulu ke SI. Ya, masuk ke SI, sudah nggak ada ISDV lagi. Masuk jadi SI dia, masuk. Orang-orangnya tetap berpaham ISDV, tapi ISDV sendiri jangan. Jaket aja dia buang. Orangnya tetap. Akhirnya menjadi PKI tadi tahun 1926. Menarik ini. Akhirnya melaksanakan pemberontakan. Dari mulai di Semarang, di Banten, di Silungkang, di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Akhirnya kalah. Udah ditinggalkan oleh Tan Malaka. Tan Malaka pada saat itu sedang di luar negeri. Karena sebelum pemberontakan itu dia sudah diasingkan ke Belanda oleh Belanda. Tan Malaka. Jadi singkat cerita pemberontakan 26 gagal total. Ditangkapin semua orang-orang komunis ini, dikirim ke Digul. Makanya terkenal orang-orang Digul itu kan, Boven Digul di Papua ya. Banyak dibuang di sana. Tokoh-tokoh komunis itu 1926 itu. Udah mulai berontaknya di situ ya? Tapi dia berontak kepada Hindia Belanda. Belum ada Indonesia dong. Betul. Belum merdeka kan. Setelah itu komunis betul-betul tiarap bergerak di bawah tanah. Dilarang komunis. Keras. Tokoh-tokoh komunis di internir, di Bovendigul, ada yang lari ke luar negeri dan segala macam. Terus sampai Jepang masuk. Jepang kan fasis, anti komunis. Fasis itu anti komunis. Tetap masih tiarap. Laten lah istilahnya. Iya, laten. Kemudian terjadi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45. Komunis belum bergerak ini. Orang-orangnya masih di bawah tanah. Masih bergerak di bawah tanah lah. Bahkan pada saat Jepang masuk, Tan Malaka itu udah pulang. Dia kan melalang kemana-mana. Dia pernah menjadi anggota Komintern juga kan, ke Filipina, ke Cina, kemana-mana. Akhirnya sempat pulang. Makanya pada saat dia di pengasihan Tan Malaka itu, tokoh PKI pertama loh. Ketua PKI pertama di Semarang itu Tan Malaka. Dia ketua PKI pertama. Sejarahnya begitu? Iya. Tan Malaka itu ketua PKI pertama sebenarnya. Yang akhirnya walaupun karena kegagalan PKI 26 itu Tan Malaka ikut disalahkan. Sejak itu Tan Malaka dibenci oleh orang-orang komunis Indonesia. Ini singkat cerita, pada saat Tan Malaka di Thailand kalau tidak salah, dia mengarang buku Narda Republik yang terkenal itu. Makanya dia disebut Bapak Republik. Dia mengarang buku Narda Republik, menuju Republik. Nar itu menuju Republik. Dia sudah menggagas membuat Republik di Indonesia. Berarti sebenarnya tokoh-tokoh pahlawan. Tokoh pahlawan. Sebenarnya dia tokoh nasional juga. Dan diakui oleh Bung Karno, Bung Hatta segala macam. Dia senior, dia jauh di atas Bung Karno. Bahkan buku-bukunya dia banyak dibaca oleh Bung Karno, Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang lain. Singkat cerita, pada saat Jepang masuk, Tan Malaka pulang, tapi dia bersembunyi di Banten, di Bayah. Dia kerja di Bayah di Banten. Masih bergerak di bawah tanah dia. Singkat cerita merdeka. Setelah merdeka itulah dia menemui Bung Karno juga. Tapi belum ada partai komunis waktu itu, belum ada. Masih di bawah tanah semua. Merdeka semua ini. Terus ada maklumat Bung Hatta kan untuk membuat membuat partai-partai kan. Nah, akhirnya banyak partai bermunculan. Ya kan? Partai banyak bermunculan. Tapi akhirnya kan clash Belanda pertama atau agresi militer Belanda pertama. Tahun 46. Bukan 47 yang mengakibatkan pasukan Siliwangi harus mengosongkan daerah-daerah kantong di Jawa Barat, harus pulang masuk ke daerah Republik. Daerah Republik menjadi sempit. Nanti ini akan saya alurkan menuju ke pemberontakan PKI tahun 48. Setelah itu komunis belum bergerak, ini partai komunis belum ada. Setelah itu kemerdekaan kan, muncul partai-partai yang lain. PNI sebelumnya malah sudah ada PNI kan, muncul partai yang lain. Komunis belum ada, PKI belum muncul waktu itu. Partai itu belum ada ya? Belum muncul. Tapi orang-orang sosialis sudah ada. Seperti Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia,
Soksi, si PSI. itu nantinya itu. Ya. Setelah itu Partai Sosialis Indonesia itu nantinya. Pertama itu ada Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia, baru persatuan itu. Ya. Belum ada Partai Komunis Indonesia pada saat itu belum. Pada tahun 40-an itu. Ya. Setelah itu Clash Belanda pertama itu atau agresi militer Belanda pertama itu muncul. Akhirnya daerah Republik kan jadi kecil. Ya. Hanya sekitar Yogyakarta, Jawa Timur sampai Kediri kan gitu aja kan. Disitulah Musso, tokoh PKI tahun 26 yang berhasil lolos. Musso itu tokoh PKI tahun 26 sebetulnya. Ya. Bersama ya itu level apa kira-kira senioritasnya itu unda-undi dengan Tan Malaka lah dia kira-kira. Ya, dia lolos ya Lari ke Uni Soviet. ke Rusia, Uni Soviet. Udah ada Uni Soviet. Dia lari ke Uni Soviet. Di sana menjadi tokoh komunis Uni Soviet lah ya. Dan dia belajar lah mungkin di sana. Iya pasti. Ya. Akhirnya pada tahun 48 Ya. dia disusupkan bersama seorang ajudannya, menyamar dia. Parto namanya dia. Ke Jawa Timur dia. Oke. Ini masih tanda tanya banyak. Apakah dia ada yang nyampaikan dia lewat Singapura pakai kapal ke Jakarta? Partai itu sudah ada? Belum. Belum ada. PKI itu belum ada. Belum. Ya. Sembunyinya. Bukan nggak ada, Ya. di bawah tanah masih. Ya, namanya belum ada namanya. Belum ada. Ya. PKI sudah ada sebelumnya. Pahamnya sudah ada. Enggak, PKI sudah di 26, tapi kan runtuh kan? Itu dia. Bergerak di bawah tanah. Jepang masuk, bergerak di bawah tanah dia. Ya. Sampai kemerdekaan, Ya. masih bergerak di bawah tanah. Tapi orang-orang kiri sudah mulai berkumpul dalam Pesindo dan sebagainya. Akhirnya tahun 48 Musso datang bersama ajudannya, menyamar dirinya sebagai Parto. Ya. Dia turun, ini ada ceritanya banyak. Apakah dia pakai kapal dari Singapura menuju ke Indonesia? Ada yang bilang didaratkan pakai kapal selam oleh Uni Soviet lewat Jawa Timur. Ya. Ada juga yang diterjunkan, ada yang pakai pesawat mendarat di Danau Sarangan. Datanya tentang itu belum ada lah belum ya. pasti. Ya. Yang jelas sudah muncul dia, Ya. Musso ini di Jawa Timur. Sampai datang ke Jogja, menjumpai Bung Karno segala macam dia. Sebelum pemerintahan PKI ini. Iya, sebelum pemerintahan Musso. Ya. Menjumpai Bung Karno segala macam, menjumpai apa ini karena sejak waktu itu sebelum ini saya ceritakan ini ya, dia ingin merdeka 100% gitu loh. Musso ini. Karena dia tidak senang dengan kabinet Hatta. Sebelum perang agresi militer Belanda pertama tadi, akhirnya kabinet di bawah kabinet Amir Saripudin. Ya. Terjadilah perjanjian Renville. Ya. Untuk menghentikan perang di agresi militer Belanda pertama, perjanjian Renville. Tapi akhirnya mendapat komosi tidak percaya, kabinet Amir Saripudin tumbang, jatuh. Ya. Digantikan kabinet Hatta. Ya. Amir Saripudin menjadi oposisi. Dan bergabunglah para oposisi ini, orang-orang kiri, orang sosialis ini juga ke dalam Front Demokrasi Rakyat, Kenapa FDR. kabinet Amir Saripudin tumbang? Karena perjanjian Renville, Ya. dia menandatangani perjanjian Renville dengan Belanda, yang akhirnya dia mendapatkan mosi tidak percaya dari partai-partai yang lainnya. Tumbang dia, tidak dipercaya dia. Akibat perjanjian itu, Perjanjian jadi Renville. kecil lah wilayah kita ya. Iya. Kalau nggak salah, Akhirnya rugi kita. Jogja dan Jawa Timur Jawa sebagian. Timur dan Sumatera. Iya, Sumatera. Lain dari itu bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Makanya Negara-negara dia bagian. mendapat hujatan dan dia ya tersingkir, dia jatuh. dijauhkan lah kalau Karena kita kan bilang ya. mendapatkan mosi tidak percaya dari yang lain, Ya. tumbanglah pemerintahannya. Nah, gini, wah ini menarik ini. Ini karena disinggung masalah Karena kabinetnya waktu itu beda dengan sekarang ya. Ya. Bukan kabinet presidensial, tapi kabinet parlementer. parlementer. Nah ini kalau saya salah nanti kita dikoreksi lagi. Siapa tahu ini melengkapi apa yang Pak Agus sampaikan. Kaitannya Musso dengan kabinet Amir Saripudin dengan Amir Saripudin ya. Ini kan ada korelasi nih ya. Ini. Ya. Setelah Amir Saripudin turun tahta, boleh katakan seperti itu, menjadi oposisi dia. Nah, gini. Kalau saya tahu, dia kan dengan menjadi oposisi itu, dia membentuk FDR. Nah ya, Front Demokrasi Rakyat. Ya. Nah, itu belum komunis ya, belum. Belum ada. Nah, itulah yang dia bergabung dengan Sopsi. Kemudian Partai Buruh apa segala Iya, macam, betul. ya. Nah, apakah ini terus Musso datang melihat keadaan itu, dia memanfaatkan
kekuatan yang sudah dibentuk Amir Syarifuddin ini sebagai posisi? Sebetulnya Musso datang bukan karena Amir Syarifuddin jatuh. Enggak. Dia memang ada utusan dari Soviet untuk membuat Indonesia itu, menjadikan Indonesia, boleh katakan nanti bisa merebut ke pemerintahan Indonesia ini dari tangan Soekarno-Hatta lah pasti ya, menjadi Republik Indonesia Soviet. Soviet itu terdiri dari negara-negara bagian kan, Uni kan dia. Nah, Indonesia nanti bagian dari Uni itu, yang di luar lautan. Ya Uni Soviet itu kan berkumpul di dalam satu daratan kan. Negara serikatnya dia ya. Serikatnya dia tapi di seberang laut. Kira-kira gitu. Makanya Soviet dikirimkan ke sana. Gayung bersambut dengan adanya kaum-kaum sosialis yang tersingkir dari pemerintahan. Itu betul. Jadi FDR. Jadi yang lebih tepatnya gayung bersambut lagi. Iya, gayung bersambut. Gayung bersambutnya itu akhirnya terjadi di daerah Madiun. Karena kota Jawa Timur yang paling, boleh katakan paling besar yang dimiliki Republik waktu itu di Madiun. Di Madiun itulah boleh katakan tepatnya di tahun 48 bulan-bulan apa? Bulan Juni ya? Kejadian itu. Iya, 9 bulan Juni. Boleh kita bilang link up. Link up ini bulan Juni kira-kira. Pemberontakannya sih September. Bulan September. Jadi terjadi link up itu. Jadi FDR bergabung atau link up dengan kekuatan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin FDR tadi link up dengan Musso. Dengan aliansi yang lain tadi. Dengan pasti tokoh-tokoh itu. Makanya Musso itu luar biasa dia, karena dia tokoh tua, sehingga begitu datang ke Indonesia mendapatkan sambutan yang luar biasa. Karismatik. Bahkan Bung Karno juga menghargai sebetulnya dia. Nah, seorang tokoh pejuang. Dulu kan belum berontak dia kan, tokoh pejuang dalam rangka menghadapi Belanda tahun 26. Gitu. Konteksnya saat itu gitu. Konteksnya saat itu dia pejuang. Akhirnya tiba-tiba Bung Hatta membuat agendanya, salah satunya itu kan RERA. RERA itu kan rasionalisasi. RERA lupa saya jadi ya. RERA itu R-nya itu rasionalisasi. Jadi ingin merasionalisasi tentara. Jadi Kelaskaran dibubarkan, dijadikan TNI dan jadi lebih sedikit. Jadi kekuatan pada waktu itu ya, gabungan dari Musso dan kekuatannya FDR ini ya, itu titik beratnya tetap tentara pada waktu itu dengan bergabungnya dengan masyarakat ya, dengan kaum komunis, kaum buruh. Jadi gini ceritanya. Jadi ada di Indonesia saat itu, di Republik Indonesia, ada pemerintahan yang dipimpin Hatta, oposisinya dipimpin Amir Syarifuddin, yang link up dengan Musso yang baru datang. Ini saling jelek-jelekkan ini, kan biasalah bahkan saling menculik. Belum ceritanya belum jelek, saling menjelek-jelekkan nih. Nah, kemudian setelah dianggap matang, karena Hatta juga membuat agenda RERA itu kan ada yang disetujui, ada yang tidak, banyak yang menentang juga, terutama laskar-laskar yang dibubarkan kan menentang juga. Akhirnya semua agenda Hatta tidak semuanya populer. Akhirnya suasana menjadi semakin matang untuk dilaksanakan suatu pemberontakan. Akhirnya kelompok orang-orang kiri, terutama digawangi oleh FDR, Front Demokrasi Rakyat, merencanakan suatu pemberontakan dengan cara membuat kota Solo menjadi Wild West. Menjadi Wild West. Apa itu? Ya seperti film Cowboy Wild West, daerah barat yang liar. Karena pusat pemberontakannya ditentukan di Madiun. Baratnya Madiun kan Solo. Madiun, Ngawi, Solo. Madiun, Ngawi, Sragen, Solo. Wild West ya. Terutama digawangi oleh tentara-tentara bekas dari Pesindo. Kan RERA kan? Bekas laskar Pesindo, pemuda sosialis Indonesia yang akhirnya dijadikan tentara, menjadi batalion-batalion. Batalion-batalion Pesindo itu batalion Maladi Yusuf, batalion Joko Panjang Priyono, batalion yang dari TLRI Jadauk, banyak batalion-batalion itu, Joko Suyono punya, itu tokoh-tokoh dari Pesindo. Inilah yang TNI, sebetulnya sudah menjadi TNI dia, menjadi batalion TNI resmi, tapi bekas anak-anak Pesindo. Inilah yang digunakan sebagai alat untuk pemberontakan. Memulainya di Solo. Mengadu dengan kekuatan Siliwangi. Karena
perjanjian Reville tadi kan Siliwangi muncul. Akhirnya di Solo berbenturan dengan Siliwangi. Ya. Nah, culik-menculik lah di situ. Ya, di situ mulai dia. Padahal itu permainan mereka. Ya. Kenapa permainan? Pada saat dari Panembahan Senopati yang dibunuh, Brigadir Pak Sutarto itu, Ya. ditembak, dibunuh, dijatuhkanlah emblem Siliwangi, tanda-tanda Siliwangi, supaya dituduh Siliwangi. Yang bermain orang-orang kiri, anak-anak pesindo sebetulnya. Ya. Ini belum pada tahu, akhirnya perang itu antara Siliwangi dengan Panembahan Senopati, batalan-batalan Panembahan Senopati. Inilah luapan-luapan awal. Sebelum sengaja terjadi puncaknya untuk pemberontakan. Pemberontakan. Itu ya. Tapi akhirnya segera ketahuan. Ya. Bung Karno, Ya. begitu ada letupan itu, terus muncullah proklamasi. Jadi sengaja diletupkan di barat nih, Ya. baru melaksanakan proklamasi di Madiun. Ya. Proklamasi tentang negara Indonesia Soviet tadi, Ya. yang diproklamirkan oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Ya. Bung Karno bereaksi, akhirnya muncul secara reaksi. Kamu memilih Musso dan Amir Syarifuddin yang akan membawa bangkrutnya Republik ini, atau kamu akan memilih Soekarno-Hatta yang akan membawa kemerdekaan 100%. Ya. Itu kata Bung Karno. Dan Bung Karno memerintahkan Pak Dirman untuk action ini. Akhirnya Pak Dirman menunjuk Gatot Subroto sebagai gubernur militer di Solo untuk mengatasi keadaan Solo yang kacau. Ya. Gubernur militer. Kolonel Gatot Subroto merangkap sebagai Panglima Divisi 2, Ya. itu di Solo sebagai gubernur militer. Ya. Dia Pangdiv sebetulnya, tapi merangkap sebagai gubernur militer. Di Jawa Timur beda. Konsolidasi reranya dan konsolidasi itu nggak semulus di Jawa Tengah. Jadi divisi di Jawa Timur ada 3. Divisi Ronggolawe, divisi Narotama, divisi Ronggolawe, divisi Narotama, dan divisi Untung Suropati. Karena rera, Ya. 3 divisi dijadikan 1 divisi. Wah, ini kan kacau ini. Orangnya banyak yang menentang Bung Hatta ini. Makanya belum ada Panglima divisinya siapa, belum ada pada saat proklamasi di Madiun. Dia sudah digabung. Belum. Ya. Makanya ini nggak dianggap nih, kekuatan tentara di Jawa Timur Ya. tidak dianggap oleh PKI Madiun. Ya. Karena dianggap pasti dia akan bela kita. Ya. Wong dia menentang apa? Musuh. Menentang pemerintah pusat. Pusat. Ya. Ya. Menentangnya pertama apa? Ya. Kan 3 divisi Ya. dijadikan 1 divisi. Ya. Ditunjuklah orang pusat yang dinamakan Bambang Sugeng. Ya. Bambang Sugeng, kolonel, ini kan orang dari Jawa Tengah. Ya. Dijadikan Panglima Divisi di Jawa Timur. Ya. Orang Jawa Timur, tokoh-tokoh Jawa Timur nggak mau dong. Ya. Dengan menentang pemerintah pusat ini, sudah dibaca oleh Amir Syarifuddin dan Musso, pasti tentara Jawa Timur akan pro sama kita. Ya. Makanya dia nggak diperhitungkan. Nah, Ya. singkat cerita, proklamasi dia. Ya. Akhirnya Bung Karno bereaksi. Setelah bereaksi, kemudian muncullah perintah dari Bung Karno untuk segera merebut Madiun lewat Pak Dirman. Pak Dirman Merebut. Madiun secepatnya. Lah itu kan mereka sudah berontak, belum kan? Sudah berontak, makanya dia berontak, disuruh merebut. Nah, kita cerita pemberontakan dulu. Pada waktu dia pemberontakan, pasti ada aksi bersenjata kan? Oh iya. Nah, itu kira-kira seperti apa pertempurannya? Apa yang korban di situ? Ya, jadi gini ya. Pertama kali pemberontakan ini dipimpin panglimanya namanya Joko Suyono. Ya. Ini dari orang Pesindo. Ya. Batalion-batalion yang mendukung banyak, Ya. terutama dari Pesindo. Contohnya Ya. Batalion Dikdo. Kekuatan dia pun sudah ribuan ya? Udah ribuan, berapa brigade malah. Ya brigade ya. Di Jawa Timur tuh rata-rata di sekeliling Ya. Madiun itu batalion-batalion kiri, Ya. batalion bekas Pesindo Ya. yang ngepro dia. Di dalam kota Madiun itu ada namanya markas besar, istilahnya markas besar Kolaks-op gitu ya. Ya. Markas besar Ya komando operasi. tempur Jawa Timur. Ya komando operasi dia lah ya. Ya, bukan dia, Hah? punya kita, punya Itu- Republik. itu yang diserang. Itu yang diserang. Dan kalau nggak salah, Yang namanya pemimpinnya namanya Mahadi, ya Kolonel Mahadi. itu kan sempat menewaskan gubernur Jawa Timur ya. belum ceritain, belum sampai ke sana. Belum sampai ke situ? Belum. Oh iya iya. Jadi dia perang dulu, Ya. ditawan dia. Ya. Kolonel Mahadi, polisi-polisi, pamong peraja yang belum Ya. ditangkepin. Bahkan belum ada pembunuhan waktu itu. Ya. Bahkan
pondok-pondok pesantren di Magetan, di Madiun, di sekitar itu Ya. ditangkepin semua, ditawan dia. Ditawan. Pamong-pamong praja yang tidak orang kiri diganti. Camat, bupati, segala macam diganti. Camat yang PKI, komunis, diganti semua yang ganti. Sebelum. Singkat cerita dia sudah menguasai Jawa Timur. Madiun ya. Nah, Oke. jadi kekuatan Komando Tempur Jawa Timur Sudah direbut. sudah direbut. Di Yang situlah dipimpin baru oleh aksi dari ya. Soekarno. Nah, setelah dia berontak betul, Ya. baru aksinya Soekarno. Ya. Jadi pemberontakan Madiun itu dengan pertama kali pagi-pagi dengan suara tembakan pistol oleh Joko Suyono merebut markas Komando Tempur Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Mahadi. Polisi, bupati, pamong praja, tentara yang tidak kiri itu ditangkepin Yang sama tidak dia. pro dia gitu. Ya. Ditangkepin semua. Akhirnya perintahkan mundur lagi kan, setelah itu maju lagi. Ini berontak udah ini. Ya, sudah menguasai lah ya. Menguasai, perintahkan Pak Dirman untuk mengatasi ini. Akhirnya Pak Dirman rapat memerintahkan kepada Gatot Subroto Gatot Subroto. untuk mengatasi ini. Gatot Subroto memanggil rapat ini jam 19.00. Pada tanggal pemberontakan kan tanggal 17 September itu. September 48. Ini kira-kira tanggal 18 September kalau tanggal 18 September kan 48. Ya. Ini kalau nggak salah tanggal 19 September malamnya. Satu hari ya. Rapat dia. Kita rapat dipimpin oleh Gatot Subroto. Ditentukanlah pasukan-pasukan penggempurnya nanti. Ya. Dari barat dan dari timur. Yang dari barat sudah jelas punya pasukan banyak. Karena Bung Maksudnya Hatta dari barat apa itu? dari pasukan-pasukan yang tidak terlibat pemberontakan Madiun. Ya. Itu kita masih punya banyak. Ya. Pertama, pasukan-pasukan dari Siliwangi lah. pasukan-pasukan dari Panembahan Senopati yang tidak terlibat pemberontakan Madiun. Karena yang terlibat Madiun itu Panembahan Senopati, bekas divisi Panembahan Senopati tidak semua terlibat. Ya, ya. Contohnya brigade dari Slamet Riyadi. Ya. Nggak terlibat dia. Ya. Dia diperintahkan masuk ke daerah status quo. Ya. Di daerah Boyolali menghadapi Belanda. Ya. Nah, status quo dia. Ya. Di wilayah demarkasi. Kita mempunyai pasukan pemukul KRU, Apa itu? Korp Cadangan Umum, Ya, ya. nah, Korp Reserve Umum, Ya. disingkat KRU. Kalau sekarang ya Korp Cadangan Umum, Kostrad lah kalau sekarang. Kostrad lah Nah, sekarang itu, pasukan cadangan. itulah divisi Siliwangi. Ya. Nah, divisi Siliwangi. Berarti- Tapi tempatnya divisi Siliwangi itu ya ada yang di Solo, di Magelang, di mana-mana. Berarti Funding Fathers kita dulu itu dalam pemilihan pasukan pun nggak main-main ya. Oh, nggak main-main. Iya. Di samping kemampuan, Ah, dia juga memperhitungkan tentang keadaan psikologinya ya. Ini orang bisa membelot ke sana atau ke sini, Atau sini, dia sudah ya. tahu ya. Jadi dalam track recordnya pasukan Siliwangi memang anti PKI. Ya, ya, Dan pasukan Siliwangi ini adalah pasukan yang paling luar biasa menurut saya. ya, ya. Kalau saya lihat dari Yes. komposisi pasukannya. Ya. Komandan pasukannya aja bukan orang Sunda. Ya, Nasution, iya, ya kan? ya. Dan komandan batalon-batalonnya ada namanya yang terkenal. Siapa namanya? Ayo, orang Minang ini. Nah, ayo, siapa namanya? Ya, tahun 65 juga terkenal itu. Apa dia? Itu namanya Komandan pasukannya Siliwangi. batalion ini. Sebentar ya. Banyaklah batalion-batalion Siliwangi yang banyak bukan orang Bukan Sunda. orang Sunda, nih, nasionalis. lah. Nasionalis dia. Karena Bandung saat itu kan banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar Indonesia, dari luar Jawa, Ya, yang sekolah di Bandung. Ya. Karena Bandung kan kota pelajar juga kan. Bung Karno aja dari Jawa Timur sekolah di Bandung. Nanti cari ya, siapa itu komandan pasukan orang Minang yang di Siliwangi itu ya. Banyak orang Minang, orang Jawa. Contohnya batalion Lukas Kostario. Ya, ya, Ada juga yang namanya batalion Sambas. ya, ya, Nah, ada namanya juga batalion Ahmad Natakusuma, itu kan orang Sunda. Ada Sunda, ada Jawa, ada Minang, ada Batak, Ya. bercampur baur di dalam divisi Siliwangi. Siliwangi. Jadi divisi Siliwangi itu divisi yang paling heterogen. Ya, Dan itulah luar biasanya. Dia mempunyai pengalaman tempur yang bagus. Karena pertama kali bertempur itu dari mulai sekutu masuk, ada pertempuran jalanan dari Jakarta sampai ke Sukabumi itu kan. Pertama kali pertempuran itu
itu kan dilaksanakan oleh divisi Siliwangi. Jadi mereka sudah bertempur lama. Pada saat menghadapi agresi militer Belanda pertama, Siliwangi yang paling banyak. Teladan Nusantara.